Struktur perulangan for, while, dan do while. Pada pembahasan kali ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dasar penggunaan struktur perulangan for, while, dan do while. Jadi di sini sub pokok pembahasan yaitu struktur perulangan for, while, dan do while. Pengertian perulangan atau looping ya, loop ya. Di sini struktur perulangan atau loop ya digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang melibatkan suatu proses yang dikerjakan beberapa kali sesuai pola tertentu. Kemudian yang kedua, dengan perulangan ini memungkinkan pemrograman untuk menjalankan satu atau beberapa perintah yang ada di dalam blok perulangan secara berulang sesuai dengan nilai yang ditentukan atau sampai mencapai sebuah batas tertentu. Perulangan adalah sebuah kelompok atau blok instruksi yang dapat dilaksanakan secara berulang-ulang. Kemudian perulangan adalah proses yang dilaksanakan secara berulang-ulang yang disebut looping. Terdapat 3 macam instruksi pembentuk perulangan. Jadi yang pertama adalah for, kemudian yang kedua adalah while, dan yang ketiga adalah do while. Di sini sintak perulangan seperti yang ada di gambar, di mana for, while, kemudian do while itu mempunyai sintak yang berbeda. Kemudian ada keterangan di sini apapun yang ditulis di sini oleh komputer dianggap sebagai suatu kondisi. Jadi perulangan ini menggunakan kondisi juga. Bentuk umum perulangan atau looping ya di sini seperti yang ada di gambar, ada for, kemudian ada inisialisasi, ada kondisi, dan ada chain of condition. Jadi di dalam gambar ada keterangan loop adalah sekumpulan instruksi yang rencananya akan dikerjakan secara berulang-ulang. Dalam inisialisasi, instruksi pemberian suatu nilai yang mempengaruhi nilai condition. Pada proses yang normal, pemberian nilai awal ini akan menyebabkan condition bernilai true. Instruksi ini hanya pernah satu kali dilaksanakan, yaitu hanya pada saat awal. Tentunya hanya di saat awal saja ya. Nanti kalau looping beberapa kali, jadi nilai inisialisasi ini akan berubah. Kemudian condition, jadi suatu pernyataan yang mengandung nilai benar atau salah. Kemudian ada chain of condition, ini suatu instruksi yang dapat mempengaruhi nilai kondisi. Pada proses yang normal, perubahan nilai di sini suatu saat akan membuat nilai kondisi sama dengan false. Jadi saat looping berulang-ulang dan sudah mencapai nilai yang dituju, maka nanti kondisi sama dengan false. Bagan dan cara kerja perulangan for. Di sini ada nomor 1 adalah initialization, yang kedua condition, kemudian yang ketiga itu looping, dan yang keempat chain condition, serta yang kelima next instruction. Jadi yang pertama melakukan inisialisasi, jadi memberi nilai awal kepada sebuah variabel yang ada kaitannya dengan nilai kondisi yang nantinya akan diperiksa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu memeriksa nilai kondisi atau condition di sini ya. Jadi di sini jika nilainya adalah true, maka laksanakan loop yang ketiga. Jadi mengerjakan instruksi yang ada di dalam looping ya. Kemudian setelah melaksanakan looping, lanjutkan ke nomor 4,
mengubah suatu nilai yang dapat mempengaruhi nilai kondisi. Kemudian kembali ke nomor 2, memeriksa kondisi, dan begitu seterusnya ya. Jadi jika nomor 2 kondisinya true, maka akan masuk ke nomor 3, mengerjakan looping, kemudian change condition, naik lagi ke nomor 2. Selama itu nilainya true, maka akan looping terus menerus. Kemudian di nomor 2, bila kondisi nilainya false, maka looping selesai, keluar dari looping dan langsung keluar ke nomor 5, melaksanakan next instruction 5 bila ada ya. Kemudian bila tidak ada next instruction, maka selesai. Jadi di sini looping ya, dari nomor 1 inisialisasi, kemudian kondisi, dan jika true maka akan masuk ke nomor 3, kemudian masuk ke nomor 4, naik lagi ke kondisi, dan jika nilainya tetap true maka akan looping terus menerus. Nah, jika di dalam condition itu posisinya adalah false ya, hasilnya adalah false, maka akan melanjutkan ke next instruction. Tapi jika tidak ada next instruction di sini, maka looping selesai. Bentuk umum perulangan while. Jadi di sini ada inisialisasi, kemudian ada while dalam kurung kondisi, kurung kurawal buka, looping, dan change condition, dan kurung kurawal tutup. Jadi di sini ada keterangan inisialisasi itu instruksi pemberian suatu nilai yang mempengaruhi nilai kondisi. Jadi pada proses yang normal, pemberian nilai awal ini akan menyebabkan kondisi bernilai true. Instruksi ini hanya pernah satu kali dilaksanakan, yaitu hanya pada saat awal. Kemudian kondisi, suatu pernyataan yang mengandung nilai benar atau salah. Dan change of condition, suatu instruksi yang dapat mempengaruhi nilai condition. Pada proses normal, perubahan nilai di sini suatu saat akan membuat nilai kondisi sama dengan false. Di sini ada bagan dan cara kerja perulangan while. Yang pertama, melakukan inisialisasi ya, jadi memberi nilai awal kepada sebuah variabel yang ada kaitannya dengan nilai kondisi yang nantinya akan diperiksa oleh nomor 2 begitu ya. Kemudian lanjut ke nomor 2, jadi memeriksa nilai kondisi. Jadi di sini jika nilainya benar atau true gitu ya, maka akan melaksanakan looping nomor 3. Jadi mengerjakan instruksi yang ada di dalam loop ya. Kemudian setelah melaksanakan looping, lanjutkan ke nomor 4, mengubah suatu nilai yang dapat mempengaruhi nilai kondisi. Kemudian kembali ke nomor 2, memeriksa kondisi, dan begitu seterusnya. Nah, jika nomor 2 kondisi itu bernilai false, maka looping selesai, keluar dari loop dan langsung keluar ke nomor 5 ke bawah, melaksanakan instruksi selanjutnya bila ada ya. Bila tidak ada berarti selesai begitu. Di sini sama dengan yang sebelumnya. Jadi kondisi jika true akan mengerjakan nomor 3, kemudian nomor 4 kembali ke nomor 2, 3, 4, 2, 3, 4 begitu seterusnya jika nilainya true. Dan jika kondisinya false maka akan mengerjakan instruksi nomor 5. Jika tidak ada nomor instruksi di nomor 5, maka di sini proses looping selesai. Bentuk umum perulangan do while. Jadi di sini inisialisasi yang pertama, kemudian ada do kurung kurawal buka, looping ya, kemudian ada change of condition, kurung kurawal tutup, kemudian while, dan ada kondisi, dan seterusnya. Jadi di sini seterusnya itu adalah next instruction. Apakah selesai ataukah ada next instruction yang lainnya? Seperti yang sebelumnya, di sini ada inisialisasi, jadi instruksi pemberian suatu nilai yang mempengaruhi nilai kondisi. Pada proses yang normal, pemberian nilai awal ini akan menyebabkan kondisi bernilai true.
Instruksi ini hanya pernah satu kali dilaksanakan, yaitu hanya pada saat awal. Kemudian kondisi, suatu pernyataan yang mengandung nilai benar dan salah, ya, benar atau salah. Kemudian change of condition, di sini suatu instruksi yang dapat mempengaruhi nilai kondisi. Jadi pada proses yang normal, perubahan nilai di sini suatu saat akan membuat nilai kondisi sama dengan false. Bagan dan cara kerja perulangan do while. Jadi yang pertama inisialisasi, seperti yang sebelumnya ya ada melakukan inisialisasi, jadi memberi nilai awal kepada sebuah variabel yang ada kaitannya dengan nilai kondisi yang nantinya akan diperiksa. Kemudian nomor 2 itu kerjakan looping nomor 2, yang selanjutnya instruksi nomor 3 yang mempengaruhi nilai kondisi. Setelah itu periksa kondisi nomor 4 yang ada pada instruksi while. Jadi bila nilainya true, maka ulangi mengerjakan loop nomor 2 dan seterusnya, ya. Jadi dari atas nomor 2, nomor 3, nomor 4 kembali ke nomor 2, 3, 4. Selama nilainya true, maka akan kembali ke nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan begitu seterusnya. Dan jika nilainya false, ya, nomor 4 ya false nilainya, maka looping selesai atau keluar dari looping dan langsung mengerjakan next instruction nomor 5 jika ada. Contoh penggunaan perulangan for sederhana. Jadi di sini buatlah algoritma dan flowchart untuk mencetak kata FTI ke layar sebanyak 5 kali. Jadi di sini disuruh membuat algoritma dan flowchart untuk mencetak kata FTI sebanyak 5 kali. Jadi hanya 5 kali. Di sini algoritma menggunakan for seperti yang ada jawaban sebelah kiri. Di sini inisialisasi variabel A sama dengan 1, kemudian lakukan selama A kurang dari sama dengan 5. Cetak FTI, kemudian A sama dengan A plus 1. Ya, di sini menggunakan algoritma for jawabannya. Kemudian flowchartnya seperti yang ada di gambar tengah. Di sini kita akan melaksanakan inisialisasi yang pertama A sama dengan 1. Jadi A sama dengan 1. Kemudian ke bawah ada gambar belah ketupat, ya. A kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini kan di atas nilainya sama dengan 1A. Berarti A itu kurang dari sama dengan 5. Ditanya di belah ketupat. Nah, maka jawabannya adalah true, ya, benar, ya. Kalau benar, dia akan cetak FTI. Nah, setelah cetak FTI, maka di sini ada change of condition. Jadi A sama dengan A plus 1. Jadi nilai A sebelumnya adalah 1. Jadi di sini A sama dengan 1 plus 1 jadinya, ya, karena nilainya adalah 1. Sebelumnya nilainya 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, setelah 1 tambah 1 sama dengan 2 akan kembali ke atas, ya, akan kembali ke atas, kembali ke belah ketupat lagi sesuai yang ada di panah. Kemudian ada pertanyaan lagi, A kurang dari sama dengan 5. Berarti di sini nilai A sudah berubah menjadi 2, ya. Tadi apakah benar? Jadi di sini jawabannya benar. Kemudian cetak FTI yang kedua kalinya. Nah, kemudian ke bawah lagi A sama dengan A plus 1. Nah, berarti nilai A itu sama dengan A plus 1. Nah, nilai A tadi sudah berubah menjadi 2, berarti 2 plus 1 sama dengan 3. Setelah sama dengan 3, kita akan naik ke atas lagi ke kondisi. Ada pertanyaan, A kurang dari sama dengan 5. Nah, apakah 3 kurang dari sama dengan 5? Jawabannya true, yaitu benar. Maka dia akan cetak FTI yang ke-3.
Nah, setelah cetak FTI yang ketiga, nilainya A sama dengan A plus 1. Berarti nilai A tadi 3 plus 1, jadi 4 ya. Begitu 4, naik lagi ke atas 4 ya, masuk ke kondisi lagi 4 kurang dari sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah true, maka dia akan cetak FTI yang keempat. Nah, selanjutnya lagi A sama dengan A plus 1. Berarti nilainya tadi kan 4, A-nya nilainya sama dengan 4, maka 4 plus 1 sama dengan 5. Setelah 5, maka naik ke atas lagi. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Jawabnya true, maka akan cetak FTI yang terakhir, yang kelima ya. Karena nilai A sama dengan A plus 1, maka 5 sama nilai A berarti A sama dengan 5 plus 1, berarti sama dengan 6. Kemudian naik ke atas lagi 6 ya. Jadi di sini kondisinya adalah A kurang dari sama dengan 5. Jadi tadi nilai yang terakhir adalah 6. Apakah kurang dari sama dengan 5? Jawabnya adalah false ya, salah. Kemudian panah ke bawah dan selesai, tidak ada instruksi selanjutnya. Jadi berulang-ulang terus sampai mencetak FTI sebanyak 5 kali ya, dimana tadi selama nilainya true maka akan mencetak FTI. Nah, setelah nilainya false maka akan selesai. Di sebelah yang paling kanan ini contoh program mencetak kata FTI tadi dalam bahasa C. Jadi di sini hasilnya akan mencetak FTI sebanyak 5 kali. Contoh penggunaan perulangan for di sini jawabannya menggunakan while. Jadi algoritma while sebelah kiri. Jadi inisialisasi variabel A sama dengan 1, kemudian A kurang dari sama dengan 5, cetak FTI A sama dengan A plus 1. Kemudian flowchartnya sama dengan perulangan for sebelumnya ya. Hanya di sini contoh program mencetak kata menggunakan while dalam bahasa C ini peletakannya beda antara for dan while. Jadi lebih fokus ke penggunaan for ya. Di sini di slide yang ini fokus ke while. Jadi while di sini kurung buka A kurang dari sama dengan 5 kurung tutup. Jadi contoh pada bahasa C. Kemudian jawaban yang ketiga menggunakan do while. Di sini dari segi flowchartnya ya sudah kelihatan berbeda, dan dari algoritmanya juga, kemudian untuk pemrogramannya juga beda. Tapi untuk mempraktekkannya jadi kita fokus ke flowchart ya. Jadi A sama dengan 1, kemudian dicetak FTI, kemudian di bawahnya ada A sama dengan A plus 1. Kemudian ada pertanyaan kondisi A kurang dari sama dengan 5, apakah true ataukah false, tadi seperti yang for di awal tadi. Jadi diulang-ulang terus sampai ada kondisi bahwa A itu kurang dari sama dengan 5. Jadi misalkan kalau kondisinya false ya berarti 6 ya, nilainya di situ A6. Jadi nilai A sama dengan 6 itu false dan kondisi selesai. Contoh penggunaan perulangan for sederhana di sini, contoh yang kedua itu membuat algoritma dan flowchart untuk mencetak deret bilangan 2, 4, 6, 8, 10 ke layar. Jadi jawaban yang pertama ini menggunakan for, kemudian flowchartnya seperti yang ada di gambar, dan sebelah kanan contoh program mencetak deret bilangan dalam bahasa C menggunakan for. Jadi di sini flowchartnya untuk dilaksanakan secara dipraktekkan secara manual ya, dipraktekkan dari B sama dengan 2. Kemudian ada kondisi B kurang dari sama dengan 10, apakah true atau false, dan
Jika true maka cetak B, kemudian B dirumuskan B plus 2, panah lagi ke atas dan seterusnya. Jika bernilai true akan berulang-ulang, dan jika sampai B kurang dari sama dengan 10 dan hasilnya false maka akan selesai, ke panah bawah, ke next instruction atau selesai. Di sini contoh jawaban menggunakan while. Terdapat algoritma while, inisialisasi variabel B sama dengan 2, lakukan selama B kurang dari sama dengan 10, kemudian cetak B dan B sama dengan B plus 2. Flowchartnya seperti kurang lebih yang sebelumnya ya, tinggal isi saja, kemudian praktekkan dan dihitung sampai bernilai true atau false. Di sini untuk contoh program mencetak deret menggunakan while dalam bahasa C, di sini adalah peletakan daripada while kurung buka B kurang dari sama dengan 10 dan kurung tutup. Kemudian ini contoh jawaban menggunakan do while. Jadi diawali dari algoritmanya, inisialisasi variabel B sama dengan 2, cetak B, B sama dengan B plus 2, kemudian lakukan selama B kurang dari sama dengan 10. Jadi untuk flowchartnya, jika B sama dengan 1 ya, inisialisasi dikasih angka 1, di sini cetak B, langsung dicetak ya. Kemudian ada change of condition, B sama dengan B plus 2. Ada pertanyaan atau kondisi. Di sini apakah B kurang dari sama dengan 10? Di sini apakah true? Kalau true akan berulang-ulang sampai bernilai B kurang dari sama dengan 10 itu bernilai false. Kemudian ada di sebelah kanan, ini adalah contoh program mencetak deret menggunakan do while dalam bahasa C. Jadi di sini ada kesimpulan, struktur perulangan atau looping di sini digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang melibatkan suatu proses yang dikerjakan beberapa kali sesuai pola tertentu. Bentuk struktur perulangan ada 3, yaitu for, while, dan do while. Struktur perulangan for, while, dan do while memiliki bentuk penulisan pada program yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun untuk perulangan for dan while memiliki bentuk penulisan algoritma serta gambar flowchart yang sama. Sedangkan untuk perulangan do while memiliki bentuk penulisan algoritma serta gambar flowchart yang berbeda.